Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal KSN Fisika tingkat kota kabupaten tahun 2020 nomor 4 tentang dinamika partikel. Tapi sebelum mulai, dukung channel ini dengan cara subscribe and aktifkan tombol loncengnya. Oke, langsung aja kita bahas soalnya and bam, ini dia soalnya. Sebuah gunung dimodelkan sebagai kerucut dengan tinggi H dan sudut setengah bukaan θ, di mana sin θ sama dengan 1/4. Semua lintasan yang mengitari gunung dibuat untuk menghubungkan titik A pada dasar gunung dan titik B pada permukaan gunung, di mana puncak gunung adalah titik P, titik A dan titik B terletak pada satu garis yang lurus. Panjang segmen garis lurus AB adalah H kecil sama dengan H besar per akar 15. Lintasan dibuat menggunakan kawat dengan panjang minimum yang mengitari gunung. Sebuah partikel yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan sepanjang lintasan kawat ditembakkan dari titik A dan bergerak menuju titik B. Nyatakan semua jawaban dalam H dan percepatan gravitasi. Soal yang A, tentukan kelajuan awal minimum partikel di titik A, yakni V agar dapat mencapai titik B. Jadi di sini yang ditanya adalah V di titik A ya. Kemudian yang B, jika partikel ditembakkan dari titik A dengan kelajuan V tersebut, hitung kelajuan partikel di titik B, yakni V aksen. Nah, untuk mempermudah kita memahami kasus pada soal ini, kita visualisasikan kurang lebih seperti ini ya. Jadi anggap ini kan gunungnya berbentuk kerucut ya, dimana ini adalah tingginya kita simbolkan sebagai H, dan ini adalah jari-jarinya kita simbolkan sebagai R, dan partikelnya bergerak dari titik A ke titik B. Nah, untuk mempermudah kita buka selimut dari kerucut ini, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti titik A dan B itu lintasannya menjadi lurus ya. Kemudian ini A dan ini adalah A aksen, karena sebetulnya kan A aksen ini kalau kita tutup lagi selimutnya dari kerucut ini akan bertemu lagi dengan titik A. Nah, kemudian jika kita lihat di sini karena partikelnya bergerak naik ya dari titik A ke titik B, dan ketika di titik C ini partikel berada pada tinggi maksimumnya. Nah, kita simbolkan sebagai HC ya. Selanjutnya kita butuh mencari sudut ini ya, kita simbolkan sebagai pi. Nah, sebelumnya kita tulis dulu yang diketahui di soal, yaitu sin θ sama dengan 1/4 dan H kecil sama dengan H besar per akar 15. Kemudian kita cari nilai AP-nya dengan menggunakan nilai cos θ ya, dimana cos itu adalah samping per miring. Nah, sampingnya adalah H besar dan miringnya di sini adalah AP. Jadi AP-nya itu sama dengan H per cos θ. Nah, kemudian kita mencari nilai R-nya ya, atau jari-jarinya. Nah, kita bisa cari dengan tangan θ ya, di mana tangan θ itu adalah depan per samping. Nah, depannya itu adalah R, sampingnya adalah H besar. Maka R sama dengan H besar tangan θ. Lalu kalau kita perhatikan jaring-jaring dari selimut kerucut itu merupakan jaring lingkaran dengan sudut pi di sini. Maka sudut pi dapat kita cari dengan menyamakan luas alas kerucut dengan panjang busur ya. Jadi di sini nanti A aksen sama dengan A aksen, di mana A aksen yang pertama ini adalah keliling lingkaran ya. Karena kan alas dari kerucut itu adalah lingkaran gitu ya. Kemudian untuk A aksen yang ini sebagai panjang busurnya ya. Nah, berarti kan rumus keliling lingkaran itu kan 2pi kali R ya. Kemudian untuk panjang busurnya di sini berarti AP dikali pi ya. Oke, berarti di sini kita masukkan nilainya 2pi, kemudian R-nya itu kan sudah diketahui ya. Kita sudah dapat R-nya itu nilainya H tangan θ sama dengan, nah di sini AP-nya juga sudah ada, jadi H per cos θ kali pi. Ini hanya bisa kita coret, kemudian kan tangan bisa kita ganti menjadi sin per cos ya. Berarti 2pi sin θ per cos θ sama dengan 1 per cos θ dikali pi. Nah, kemudian di sini cos-nya juga bisa kita coret ya. Berarti ini kita coret, kita sikat, sisanya adalah 2pi kali 1/4 sama dengan pi ya. Nah, di sini berarti
2pi dikali 1/4, jadinya di sini nilai pi-nya adalah pi per 2 ya, atau setengah pi boleh, atau pi per 2 sama aja. Nah, dimana pi itu kan 180 derajat, kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah 90 derajat. Nah, jadi di sini sudut pi-nya itu adalah sebesar 90 derajat gitu ya. Nah, sekarang kita mencari persamaan V-nya nih, atau kecepatan di titik awal atau di titik A. Nah, kita dapat menggunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik. Di sini yang harus kita pahami adalah di titik A ya, energi mekanik di titik A, dan juga energi mekanik di titik C. Kenapa di titik C? Karena ketika di posisi C, itu bendanya berada pada ketinggian maksimum gitu ya, sedangkan kecepatannya itu minimum. Nah, berarti di sini itu EMA ya, energi mekanik di titik A sama dengan energi mekanik di titik C. Di sini EMA berarti di sini kita uraikan menjadi setengah M VA kuadrat plus MGHA sama dengan setengah M VC kuadrat plus MGHC. Nah, di sini M-nya kan bisa kita coret ya, ini kita coret, nanti kita sikat. Kemudian karena di posisi titik A ini bendanya berada di bawah ya, di sini titik A ini karena bendanya tidak mempunyai ketinggian ya, maka otomatis energi potensialnya itu 0. Di titik C kecepatannya minimum gitu ya. Kecepatannya kita anggap 0, berarti energi kinetik di titik C ini sama dengan 0 ya. Oke, karena di sini VA-nya itu kan kita simbolkan sebagai V, berarti kita ganti aja di sini. Jadi setengah V kuadrat sama dengan GHC ya. Kemudian setengahnya kita pindah ruaskan, jadinya V kuadrat sama dengan 2GHC ya. Kemudian kita akarkan, jadi V sama dengan akar 2GHC. Nah, sekarang kita udah dapat persamaan V-nya, tinggal kita cari nih HC-nya gitu ya. Kita juga tadi sudah dapat sudut Pi-nya yaitu 90 derajat. Nah, jadi lebih mudah untuk mencari HC-nya. Untuk selanjutnya, agar kita dapat HC, kita ambil segitiga APB ini sehingga bentuknya kurang lebih seperti ini. Dimana ini sudut Pi-nya ya, 90 derajat. Nah, kemudian sebetulnya kan AP itu kita sudah dapat, yaitu AP sama dengan H besar per cos theta. Dimana cos theta bisa kita cari dari nilai sin theta. Sin theta-nya kan 1/4 ya. Kita buat aja segitiga seperti ini, di mana ini sudutnya, ini sisi miringnya itu 4, kemudian depannya 1, kemudian tinggal kita cari sisi sampingnya ya, kita simbolkan sebagai X. Kita cari dengan Pitagoras. Jadi X sama dengan akar 4 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan akar 16 min 1. Hasilnya adalah akar 15. Jadi cos itu akar 15/4, sehingga nilai AP bisa kita ubah menjadi AP sama dengan 4H per akar 15. Nah, kemudian kita cari panjang PB-nya dengan cara kita kurangi panjang A aksen P dengan A aksen B, di mana A aksen B bernilai H. Nah, selisih inilah nilai PB-nya, sehingga bisa kita tulis PB sama dengan A aksen P min H. A aksen P itu sama aja kan sebetulnya dengan AP, dan H kecil itu kan nilainya H per akar 15, jadi kita tulis sama dengan 4H per akar 15 min H per akar 15. Nah, kemudian di sini kita tinggal kurangi, jadi 3H per akar 15. Nah, ini untuk nilai PB-nya ya. Kemudian karena sudah full ya, kita ganti slide aja, dan di sini saya gambar lagi selimut dari kerucutnya. Dimana tadi kita udah dapat nih nilai AP-nya yaitu 4H per akar 15. Kemudian PB-nya juga kita udah dapat 3H per akar 15. Sehingga otomatis nilai AB ini kan sebetulnya sisi miringnya ya. Sehingga kita dapat menggunakan cara Pitagoras, dan pasti kan ini nilainya kan 4, 3 ya. Kan berarti otomatis ini nilainya pasti 5. Jadi nanti nilai AB ini adalah 5H per akar 15. Nah, kemudian untuk mendapatkan HC, kita harus cari dulu nilai CP-nya ya, atau PC sama aja ya.
Caranya dengan membuat perbandingan luasnya gitu ya. Karena bentuknya segitiga, maka dengan rumus setengah kali alas kali tinggi. Di sini kita bandingkan luas segitiga dengan sudut pandang yang berbeda, yaitu setengah AP kali BP sama dengan setengah AB kali CP ya. Nah, setengahnya di sini kita bisa langsung aja coret sikat, kemudian kita masukkan nilai AP-nya itu kan 4H per akar 15. Nilai BP-nya 3H per akar 15 sama dengan nilai AB-nya kan 5H per akar 15. Nah, kali CP ya. Nah, di sini H dan akar 15-nya kita coret aja. Kemudian ini kan 4H per akar 15 kita kali 3 ya. Hasilnya adalah 12H per akar 15 sama dengan 5 CP. Jadi CP sama dengan 12H per 5 akar 15. Nah, kemudian kita lihat ke gambarnya ya. Ini kan CP-nya kita buat aja bentuk segitiga seperti ini ya, dengan pi sebagai sudutnya, maka CP ini sebagai sisi miringnya kan, dan titik ini sebagai sisi sampingnya. Jadi titik ini nilainya adalah CP cos theta. Kenapa pakai cos? Karena kan cos itu adalah samping per miring ya. Nah, kemudian baru kita bisa mencari HC-nya nih, dimana HC-nya itu sama dengan H atau tinggi gunungnya ya, kita kurangi dengan CP cos theta ya, sama dengan H min 12H per 5 akar 15. Kemudian untuk cos theta-nya itu kan 1/4 akar 15 ya. Nah, akar 15-nya bisa kita coret sikat aja, dan 5-nya kita kalikan dengan 4 ya. Jadi sama dengan H min 12H per 20. Dimana 12 per 20 nya kita sederhanakan, masing-masing kita bagi aja 4 ya. Jadi sama dengan H min 3H per 5. Kemudian H-nya yang di depan kita buat pecahan agar dapat kita kurangi. Jadinya di sini 5H per 5 ya. Kita kurangi dengan 3H per 5. Sehingga nilai HC-nya adalah 2H per 5. Nah, kemudian baru kita bisa mencari nih kecepatan awal atau kecepatan di titik A ya, atau kita simbolkan sebagai V. Jadi V-nya kan kita udah dapat ya tadi. Persamaannya itu V sama dengan akar 2GHC ya. Kita masukkan di sini nilainya berarti sama dengan akar 2G, HC-nya kita masukkan 2H per 5. Jadi untuk nilai V-nya adalah V sama dengan akar 4/5 GH. Nah, itu ya untuk jawaban yang bagian A. Nah, sekarang kita kerjakan soal yang bagian B ya, dimana yang ditanyakan adalah kecepatan akhir atau kecepatan di titik B. Kita simbolkan sebagai V aksen. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini sama halnya dengan soal bagian A, kita bisa menggunakan konsep pembukaan energi mekanik. Jadi EMA sama dengan EMB. Kita uraikan jadi setengah MVA kuadrat plus MGHA sama dengan setengah MVB kuadrat plus MGHB. Nah, untuk M-nya kita coret sikat aja ya. Lalu untuk ketinggian HH itu kan 0 ya, maka energi potensial di titik A itu jadi 0. Kemudian hasilnya jadi setengah VA kuadrat sama dengan setengah VB kuadrat plus GHB. Lalu untuk menghilangkan setengahnya masing-masing kita kalikan 2 aja ya. Jadi masing-masing kedua ruas kita kalikan 2. Jadi setengahnya bisa kita coret sikat. Nah, jadi hasilnya VA kuadrat sama dengan VB kuadrat plus 2GHB. Lalu kita cari dulu nih nilai HB-nya. Caranya kita lihat lagi gambar selimut kerucut yang bagian ini ya. Nah, jadi kita buat aja bagian segitiganya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini kan sisi miringnya itu adalah H dan sampingnya adalah HB. Jadi kita bisa pakai cos ya, dimana cos theta itu sama dengan samping per miring. Jadi cos theta kan di sini berarti di sini cos theta ya, sampingnya adalah HB, miringnya adalah H. Kemudian kalau kita mencari HB berarti HB sama dengan H cos theta. Dimana H kecil ini kan nilainya H per akar 15 ya.
kemudian cos theta-nya itu nilainya 1/4 akar 15. Nah, akar 15-nya bisa kita coret sikat. Nah, jadi HB-nya adalah H/4 ya. Nah, baru kita lanjut cari VB-nya ya. Karena VA adalah V ya, kemudian VB adalah V aksen, jadi kita ganti aja simbolnya. Jadi V kuadrat sama dengan V aksen kuadrat plus 2G. Nah, kemudian kita masukkan nilai HB-nya jadi H/4. Nah, ini 2/4-nya ya, ini kita jadikan jadi setengah ya, kita sederhanakan jadi setengah. Kemudian kita pindah ruaskan untuk yang setengah GH-nya, jadi V aksen kuadrat sama dengan V kuadrat min setengah GH sama dengan, nah untuk nilai V-nya kita masukkan yaitu akar 4/5 GH, kita kuadratkan, kemudian min setengah GH. Nah, berarti kan sini kita kuadratkan ya, jadi akarnya nanti dikeluarkan. Jadi nilainya adalah 4/5 GH min setengah GH. Lalu kita ubah pecahannya agar dapat kita selesaikan. Jadi di sini untuk yang bagian ini jadi 8/10 GH ya. Kemudian yang ini jadi min 5/10 GH. Nah, hasilnya adalah V aksen kuadrat sama dengan 3/10 GH. Lalu kita akarkan, maka hasilnya jadi V aksen sama dengan akar 3/10 GH. Nah, jadi ini hasilnya untuk yang V aksen atau VB. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Dan jangan lupa share dan like video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.